Oh ternyata Majapahit sudah maju. Ya, di sini. Ini nanti kita bisa lihat. Kenapa ini di dalam naskah Kidung Panji Wijaya Krama itu sudah ada kata-kata bedil. Ada kata-kata bedil besar. Dan ada istilah juru modining bedil besar. Artinya operator meriam. Ini naskah zaman kuno. Kenapa nggak disebut di dalam sejarah kita? Tapi belakangan ditemukan banyak meriam dengan cap Majapahit. Dan kesaksian orang-orang Portugis ya, yang datang di sini pada awal abad 15 sudah menyatakan kerajaan Majapahit di pedalaman, ya, Tommy Pires menyebut Dayeuh atau Doho sebetulnya, masih punya 100.000 prajurit yang semua dilengkapi senjata musket, bedil. Ya. Artinya orang Portugis masih menyaksikan Majapahit punya prajurit yang senjatanya itu bedil. Ya. Bahkan nanti Laksamana Alfonso d'Albuquerque ketika menaklukkan Malaka, dia mencatat, ya, melaporkan. Bandar Malaka itu dilengkapi meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Membeli dari Majapahit, membeli dari Demak dan seterusnya. Tahun 1511, ya, 19 Juli ketika nyerang Malaka pertama kali. Ada catatan itu. Ya. Nanti ada catatan lagi tahun 1513. Ya. Setahun setelah peristiwa itu, tanggal 22 Februari. Itu Portugis mencatat lagi adanya serangan dari Jeporo, kekuatan armada Demak. Itu menyebutkan kapal-kapal waktu itu dilengkapi dengan meriam-meriam esfera, meriam ukuran besar. Dan terjadi pertempuran tembak-menembak antara pasukan Portugis di Malaka dengan pasukan Demak dari Jeporo. Bahkan dalam suratnya tertanggal 22 Februari 1513, ya, yang diberikan kepada Alfonso d'Albuquerque, itu seorang kapiten lapangan namanya Fernão Pires Andrade, itu mencatat pasukan Demak yang membawa 100 kapal dengan perlengkapan meriam itu ternyata menyertakan satu kapal yang sangat aneh bentuknya, di mana kapal itu dinaiki oleh Adipati Yunus, ya. Dan ketika kapal itu ditembaki dengan meriam-meriam esfera ukuran besar, ternyata kapal itu tidak tenggelam dan tidak rusak. Kenapa? Menurut laporan Fernão Pires Andrade, kapal itu terbuat dari logam 3 lapis. Anda bisa bayangkan, ya. Tahun 1513 orang-orang Demak sudah mampu membuat kapal dari logam. Ya, 1513. Ya, ini bisa dicatat. Kesaksian Portugis itu laporan militer, artinya bukan dongeng. Padahal di dalam sejarah kapal logam pertama itu adalah kapal perang milik kerajaan Inggris, HMS Warrior. Nah, itu kapal logam pertama, itu logam besi pertama. Diluncurkan 29 Desember 1860, 300 tahun setelah kapal Demak. Ini fakta, orang zaman dulu sudah maju. Kenapa? Zaman Majapahit, zaman Demak, kalau perang digambarkan bawa tumbak, bawa panah, bawa pedang, bawa keris. Ini kan penyesatan sejarah, tidak sesuai fakta. Ya. Ini yang harus kita bongkar lagi. Oh ternyata Majapahit sudah maju.
Ya, di sini. Jadi nanti kita bisa lihat kenapa ini di dalam naskah Kidung Panji Wijaya Krama itu sudah ada kata-kata bedil, ada kata-kata bedil besar, dan ada istilah juru modining bedil besar. Artinya operator meriam. Ini naskah zaman kuno. Kenapa nggak disebut di dalam sejarah kita? Itulah yang harus kita ungkapkan lagi, bahwa rekonstruksi kita terhadap sejarah nasional, ya, terutama yang kita hubungkan dengan tokoh besar Gajah Mada ini, kita kaitkan dengan itu, ya, bahwa kebesaran itu harus sesuai porsinya, tidak seperti yang digambarkan secara etik oleh orang-orang Belanda, yang memang sampai kapanpun mereka akan melakukan proses inlanderisasi. Ya, bagaimana kita itu menjadi inlander terus, bangsa terjajah yang selalu merasa minder wardih dalam menghadapi berbagai masalah.